ikut turut dalam forum yang insya Allah barokah ini. Tak lupa juga salawat serta salam tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada peserta forum yang telah antusias untuk mengikuti seminar online pada sore hari ini. Semoga seminar online yang kami adakan ini bisa bermanfaat untuk peserta forum seminar sore hari ini dan juga khususnya untuk saya pribadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Rizal yang telah memberikan sepatah dua katanya untuk kita semua. Semoga teman-teman di sini semakin semangat lagi untuk mengikuti seminar online dari awal hingga akhir. Baik, langsung saja. Selanjutnya ini akan ada pemaparan materi dari Ibu Valina Khairinisa, Sarjana Psikologi Magister Sains. Beliau ini adalah lulusan S1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga di tahun 2011 sampai dengan 2015. Kemudian beliau juga melanjutkan S2 di University of Groningen, Netherlands di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Dan saat ini beliau menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Kepada Ibu Valina selaku narasumber, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih Mbak Ayu dan Mas Rizal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih juga. Saya lupa nih ada Bapak Ketua KKN-nya, Pak dosen pembimbingnya juga, Pak Andri. Selamat sore juga teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini, dan saya sepertinya melihat nama-nama yang tak asing ya, nama-nama teman saya juga. Oke. Pada sore hari ini saya ingin sedikit sharing mengenai bagaimana cara kita memanajemen stres yang rasanya selalu ada dalam hidup kita ya. Jadi kalau boleh merevisi stresnya gitu, merevisi judulnya, bagaimana caranya kita kalau misalnya stres pun tetap ada aktivitas yang positif gitu. Jadi kita nggak mungkin ya no stress in our life ya, pasti akan selalu ada stresnya. Oke, kemarin juga sempat nanya ke teman-teman panitia, dan konteks yang akan dibahas di sore hari ini tuh lebih ke bagaimana kita mengelola stres di masa pandemi ini. Oke, saya boleh share screen ya Mbak ya? Ya Ibu, silakan. Oke. Mengingatkan kembali bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya, bisa langsung saja menuliskan di kolom chat dengan format yang sudah kita setujui tadi, dengan menuliskan nama, asal daerah atau instansi, kemudian pertanyaannya apa begitu. Terima kasih. Monggo Ibu dilanjut. Oke. Muncul nggak ya? Kayaknya nggak muncul deh. Muncul nggak teman-teman? Sudah Bu. Sudah muncul. Tapi kayaknya nggak full ini ya, nggak full screen ya? Iya, belum di full screen. Oh, mungkin dari panitia aja deh yang ini, boleh nggak? Dari panitia aja. Iya Bu. Kayaknya nggak bisa. Iya, sambil menunggu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Andri dan Mas Rizal, Mbak Ayu yang sudah mengadakan kegiatan ini. Rasanya saya baru kemarin ya KKN gitu, saya jadi ingat zaman saya KKN 6 tahun lalu, itu juga perjuangan banget untuk bisa mengadakan seminar, mengadakan penyuluhan, dan sekarang mungkin caranya berbeda ya, dari jauh pun kita bisa berbagi, dari jauh pun kita bisa saling menguatkan, saling sharing ilmu. Jadi
mungkin nuansa KKN tahun ini sedikit berbeda, tanpa mengurangi tujuannya dan niat baiknya. Ini udah muncul. Oke, di sini saya mau sharing tentang bagaimana sih supaya tetap sehat mental selama masa pandemi COVID-19 yang ternyata yang diprediksi Juli itu sudah selesai, ternyata masih ada sampai sekarang ya. Next. Bisa di next, Mbak? Oke. Nah, sebenarnya mau sedikit definisinya dulu lah, kita bahas definisi singkat mengenai sehat mental. Yang utama dari sehat mental itu sebenarnya kita punya kondisi fisik yang sehat, kita juga bisa tahu potensi-potensi kita apa, kita bisa paham, bisa menghadapi tekanan dalam situasi tertentu, menghadapi tekanan hidup kita, dan yang terakhir adalah bisa berfungsi secara sosial. Kita bisa tetap berkontribusi di lingkungan sosial, meskipun dalam kondisi-kondisi yang sulit. Kita bisa tetap handle peran kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang punya peran di lingkungan masyarakat, mungkin di lingkungan kerja atau di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, seperti itu ya. Next. Nah, setelah beberapa kali saya baca gitu jurnal-jurnal mengenai pandemi ini gitu, selain menyebabkan efek fisik, sebenarnya juga ngefek ke psikologis kita juga gitu masa pandemi ini. Misalnya ada orang-orang yang memang coping stresnya atau cara menanggulangi stres itu dengan keluar, dengan nyangkruk di warung kopi, atau mungkin mbak-mbaknya yang suka nge-mall, atau mas-masnya mungkin juga suka nge-mall, itu juga akhirnya nggak bisa gitu, karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita melakukan hal itu. Dan menurut WHO, stres yang muncul selama masa pandemi ini bisa kita baca ya, ada rasa takut, rasa cemas mengenai kesehatan kita, kesehatan orang-orang yang kita sayangi, kesehatan orang tua kita. Kemudian ada juga perubahan pola tidur yang karena mungkin cemas berlebih akhirnya kegeser waktu tidurnya. Atau mungkin teman-teman yang study from home, atau mbak-mbak, mas-mas, bapak ibu dosen yang working from home, akhirnya perubahan hari tidak terasa ya, jadi perkuliahan tidak terasa, terus daring, online, webinar, segala macam, akhirnya pergantian hari itu tidak rasa gitu. Apalagi masa-masa sekarang ini ngoreksi segala macam, jadi pola tidurnya, pola makannya bergeser. Kemudian akhirnya jadi sulit konsentrasi gitu, karena sekarang semuanya serba online gitu, akhirnya kita bisa mengiyakan segala jenis agenda. Di agenda yang sama kita sebenarnya sedang mengikuti 2 webinar gitu, tapi yang satu di mute gitu kan ya, mungkin gitu kan. Akhirnya jadi sulit konsentrasi gitu. Kemudian memperparah kondisi fisik seseorang. Nah, kalau kita nge-push gitu kan ya, nge-push kita untuk terus beraktivitas tapi kita nggak peduli sama kesehatan fisik kita, ya otomatis kita juga terkena dampaknya secara fisik gitu. Apalagi kalau misalnya lagi masa pandemi dengan penularan yang cukup hebat seperti saat ini. Dan yang terakhir, ada kecenderungan untuk menggunakan obat-obatan atau drugs. Ini alhamdulillah min dzalik ya, artinya ini hanya artikel ilmiah saja, tapi semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mengambil alternatif yang kelima ini, yang terkena dampak yang kelima ini. Oke, next. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan agar tetap sehat mental gitu? Kalau mungkin sedikit sekilas gitu, ketika saya baca judulnya no stress gitu ya, saya sempat bertanya, tapi kan karena udah hamil 1 gitu ya, rasanya nggak mungkin deh hidup tanpa stres gitu kan ya. Kalau hidup tanpa stres kita di surga gitu ya. Jadi kita pasti akan menghadapi yang namanya stres gitu. Tapi bagaimana caranya supaya stres itu bisa jadi sesuatu yang positif? Kalau kita bagi 2 gitu, sebenarnya stres itu ada yang positif, ada yang negatif. Stres yang positif itu apa? Eustress namanya. Jadi ketika kita mendapatkan tekanan gitu, mendapatkan tekanan entah itu oleh waktu, atau tekanan dari atasan, tekanan dari
lingkungan gitu. Kita jadi semakin termotivasi untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi. Misalnya tertekan oleh waktu, tipe-tipe deadliners nih. Tipe-tipe deadliners itu punya eustress ketika waktunya tuh udah mepet-mepet gitu. Ketika H-2 hari itu masih nyantai, H-1 hari masih nyantai. Ngapain? Ketika H-2 beberapa jam tiba-tiba ide tuh bermunculan. Nah, itu tipe-tipe orang yang eustress tertekan oleh waktu tuh jadi positif gitu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi gimana sih supaya kita tetap punya stres yang positif kayak gitu. Next. Nah, sebenarnya ada dua jenis gitu. Ketika kita menghadapi stres, khususnya selama masa pandemi ini, kita sebenarnya mau melawan atau mau lari dari masalah gitu. Kita kalau melawan tuh lebih ke ya udah kita hadapi gitu. Kita hadapi masa pandemi ini dengan anjuran-anjuran yang sudah ditetapkan sejak 4 atau 5 bulan lalu ya gitu. Kalau mungkin WHO mungkin sudah sejak Januari ya, sudah 6 bulan lalu sudah menganjurkan protokol kesehatan gitu. Tapi kalau Indonesia kan agak telah dikit nih. Baru bulan Maret akhir gitu kan baru sadar bahwa ini adalah wabah yang sangat berbahaya gitu. Mau gimana? Mau terus-terusan denial kemudian lari dari masalah gitu atau menghadapi realita yang ada. Realita yang kita hadapi adalah sekarang kita nggak bisa tetap muka secara langsung, harus menggunakan masker atau mau denial, nggak ada COVID itu cuma isu, cuma konspirasi gitu. Mau sampai kapan kita seperti itu? Jadi teman-teman sendiri, sebenarnya saya kembalikan ke teman-teman gitu, mau ambil alternatif yang mana, mau fight gitu, melawan atau menghadapi situasi ini dengan sebaik-baiknya anjuran, sebaik-baiknya protokol yang sudah diberikan, atau mau denial, mau flight, mau kabur gitu, mau kabur dari masalah, yaitu ya udah denial, menganggap situasi tidak apa-apa, padahal kita perlu gitu untuk menerima bahwa kondisi ini benar-benar nyata. Nah, kalau menurut saya teman-teman KKN ini sudah fight ya, sudah berusaha untuk realistis dengan kondisi gitu. Coba kalau nggak realistis gitu kan, pasti sudah tetap ini denial, tetap udahlah kita KKN tetap aja tetap mengadakan seminar offline aja biar lebih berasa KKN-nya gitu kan. Gitu. Tapi di sini saya salut gitu ya, tetap ada aktivitas seperti ini yang semoga jadi media yang baik untuk berbagi, untuk saling menguatkan. Nah, ini beberapa reaksi fisiknya sih, yang reaksi matanya, terus jadi degup jantung yang semakin bertambah, trembling atau gemeter gitu ya. Itu reaksi fisik yang normal terjadi ketika kita stres. Next. Oke. Nah, ada beberapa hal sebenarnya yang bisa kita lakukan secara mandiri, yang kita bisa sebut sebagai self-healing, atau upaya pertolongan pertama psikologis yang bisa kita terapkan ke diri kita sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ini PFA ini atau psychological first aid ini sangat bermanfaat ya untuk semuanya gitu. Nggak harus sarjana psikologi untuk bisa menerapkan self-healing ini. Orang-orang yang nggak belajar psikologi dalam dalam pendidikan formal pun bisa gitu. Bahkan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang memang background-nya juga bukan psikologi. Gitu. Oke, yang pertama ada mindfulness. Mindfulness itu lebih ke bagaimana kita merasakan tubuh, pikiran kita, perasaan kita pada saat ini gitu. Jadi lebih sederhananya living in the present time, hidup saat ini gitu. Tidak terlalu menyesali masa lalu, yang sudah lewat, tapi tidak juga terlalu khawatir dengan masa depan. Ini sebenarnya sangat bermanfaat ya untuk kita gitu, baik dalam konteks masa pandemi maupun tidak gitu. Jadi kita lebih menghargai waktu yang kita miliki saat ini supaya lebih lebih bisa produktif. Kenapa gitu? Kalau kita terlalu menyesali masa lalu, akhirnya nggak fokus juga kan. Kalau kita terlalu khawatir dengan masa depan pun juga kita akhirnya nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi lebih ke living in the present time itu. Kemudian yang kedua, guide imagery ini lebih ke membayangkan sesuatu yang memang kita inginkan. Misalnya di masa pandemi ini kita nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa
ya aktivitas ketemu teman-teman gitu ya. Yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah kita memejamkan mata, terus kita mungkin ada media seperti, kalau saya sih karena saya suka pantai ya gitu, karena saya dengerin lagu-lagu yang ada suara ombaknya gitu, atau suara ombak, jadi seolah-olah saya sedang di pantai gitu. Mungkin udah lama banget ya nggak keluar-keluar gitu ya. Itu bisa sedikit membantu kita untuk membayangkan seolah-olah kita sedang ada di alam terbuka. Itu salah satu cara untuk apa ya, mengobati rindu kita sama alam. Dan yang ketiga yaitu expressive writing therapy atau terapi menulis ekspresif. Ini sebenarnya cocok buat orang-orang yang mungkin tidak mudah terbuka ke orang lain, tapi sebenarnya mereka, setiap kita tuh punya emosi yang perlu disalurkan. Nah, dengan menulis ini sebenarnya bisa jadi alternatif untuk apa ya, mengeluarkan unek-unek itu gitu. Itu bisa membantu ya gitu, daripada kita marah gitu, itu lebih baik kita nulis. Ada expressive writing therapy, dikeluarkan semua emosinya, dikeluarkan semua perasaan yang muncul, dituliskan semuanya. Dan yang terakhir, self talk. Self talk ini lebih ke apa ya, ngomong ke diri sendiri gitu. Biasanya sih kalau saya sambil nepuk-nepuk dada ya, biasanya sambil everything will be okay, gitu. Semua akan baik-baik aja gitu. Mungkin teman-teman yang beragama Muslim, Protestan, Hindu, Buddha pasti punya apa ya, pasti sangat dekat dengan spiritualisme ini gitu. Kalau kita self talk pasti keinget sama yang zat yang maha kuasa, yang ada di atas dari segalanya gitu, yang maha berkehendak, yang maha mengatur segalanya gitu. Itu sering saya ucapkan sebelum saya tidur gitu, supaya apa ya, lebih tenang aja tidurnya gitu. Next. Oh, ini tadi penjelasan yang tadi ya. Ini penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Mungkin nanti teman-teman bisa, salah satu panitia bisa share di Zoom group chat. Zoom group chat ini untuk share apa PDF yang sudah saya berikan ya. Ini salah satu, mungkin teman-teman juga bisa mengunjungi bit.ly/mindfulness PKKM. Itu ada salah satu panduan dari Departemen Psikologi Klinis Kesehatan Mental untuk melakukan mindfulness mandiri di rumah. Ya, kemudian ini sudah juga ya, kait imagery, self talk, expressive writing juga sudah. Oke, next. Oke, ada suaranya. Pendekatan spiritualisme. Tadi sudah saya katakan ya bahwa memanajemen emosi kita, memanajemen stres dalam hidup kita itu sangat erat sekali dengan spiritualisme. Spiritualisme itu berbeda dengan, ya mungkin beririsan dengan religiusitas, tapi tidak selalu religiusitas. Jadi kalau saya sebagai Muslim, saya tahu bahwa Zat yang Maha Kuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam secara umum gitu, spiritualisme itu adalah meyakini ada Zat yang mengontrol kehidupan ini, gitu. Zat yang maha segalanya. Gitu. Ada hal-hal, dengan kita mengetahui adanya zat tersebut yang maha mengendalikan itu, gitu, yang saya asosiasikan dengan Allah SWT, gitu, akhirnya kita bisa paham gitu, apa yang bisa kita kendalikan dengan apa yang nggak bisa kita kendalikan. Itu penting banget untuk kita pahami bersama gitu. Dalam dunia ini ada dua kategori apa ya, kategori kondisi yang bisa kita kendalikan sama kondisi yang nggak bisa kita kendalikan. Seperti apa itu? Nanti kita akan bahas. Next. Oke. Kemudian di sini juga meningkatkan spiritualisme itu bisa diterapkan dengan menuliskan jurnal kebersyukuran. Jadi expressive writing therapy ini berkaitan ya sama spiritualisme lewat jurnal kebersyukuran. Jurnal kebersyukuran itu seperti apa, Mbak Valin atau Bu Valin atau Sis gitu ya? Seperti apa gitu? Seperti ya hal-hal sederhana dalam hidup kita dalam 24 jam terakhir gitu. Bisa kita tuliskan gitu. Dengan kita menuliskan itu sebenarnya ingat gitu loh. Di balik ujian, di balik kesulitan, di balik hal-hal yang berat terjadi beberapa bulan terakhir, gitu. Sebenarnya dalam 24 jam itu ada kenikmatan-kenikmatan yang Tuhan berikan lewat hal-hal sederhana, tapi sering terlupakan. Seperti itu, entah nikmat sehat sampai hari ini, nikmat bekerja dari rumah,
nikmat KKN dari rumah nih, nggak tahu saya KKN dari rumah atau tetap ke Cermai? Bisa di-unmute mungkin. KKN-nya ini teman-teman ngumpul apa dari rumah masing-masing nih? Dari rumah masing-masing, Bu. Dari rumah masing-masing. Kan privilege kan ya, tetap dapat kredit. Kalau dulu kan saya jauh banget gitu, harus nyebrang pulau gitu kan ya untuk KKN gitu. Ini teman-teman bisa tetap berkontribusi lewat ini, jadi kan tetap ya sebuah nikmat itu menurut saya. Kemudian nikmat kebersamaan dengan keluarga, sebab nggak semua orang mendapatkan privilege itu di masa pandemi itu. Di masa pandemi ini ada yang masih harus bekerja, ada yang jauh dari keluarga, ada yang ya tinggalnya di tempat yang membuat mereka nggak bisa menerapkan social distancing seperti itu. Jadi penting buat kita untuk tetap bersyukur, untuk tetap kontrol kesabarannya, kesabaran PR buat semuanya, atau mungkin khususnya buat saya juga gitu, berlapang dada seraya tetap melakukan ikhtiar terbaik gitu, untuk menjaga diri, menjaga orang lain, menjaga keluarga agar terhindar dari virus ini. Next. Nah, terus gimana nih terkait dengan pemberitaan-pemberitaan mengenai COVID ini gitu ya? Sebenarnya kita bisa menyaring gitu informasi yang reliabel. Nggak semua hal tentang COVID harus kita ketahui. Dalam artian yang reliabel perlu kita ketahui. Tapi kalau berita-berita yang sekiranya nggak valid, yang sekiranya masih dipertanyakan, yang tidak kredibel, ya buat apa kita menghabiskan waktu kita untuk baca-baca berita yang nggak penting gitu kan. Kemudian batasi waktu dalam membaca berita. Kalau saya lebih memilih untuk baca berita tuh 2 hari sekali. 2 hari sekali tuh jadi ya udah gitu. Tetap update tapi nggak sering-sering banget gitu, daripada kepikiran kan, daripada kepikiran atau stres kayak gitu. Toh kalaupun ada berita apa juga tidak terlalu signifikan mengubah segalanya gitu, lebih ke tetap harus waspada, tetap harus social distancing, tetap harus pakai masker kalau keluar kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah ya tadi ya, tidak semua informasi dari berbagai sumber harus kita ketahui. Jadi saya lebih percaya sama sumber-sumber yang valid kayak dari WHO, dari Kemenkes, dari nadanya ya dari WHO ya kalau saya ya. Karena sampai saat ini yang paling valid ya itu gitu. Kalau ada yang apa ya, berita-berita yang sifatnya informal atau dari hal-hal yang nggak valid, dari organisasi yang nggak valid, mungkin perlu dipertanyakan. Jadi ya udah abai aja, tidak perlu terlalu dipikirkan. Kemudian saring informasi sebelum sharing. Artinya ini buat teman-teman yang di grup WhatsApp, mungkin WhatsApp keluarga atau WhatsApp angkatan atau apa. Jadi lebih bersikap hati-hati gitu ketika kita sharing sesuatu, karena bisa jadi apa yang kita sharingkan itu bisa menimbulkan kecemasan buat yang lain gitu. Kalau untuk kewaspadaan boleh, tapi kalau untuk bikin kecemasan jangan sampai gitu. Kalau sekiranya yang informasi tersebut itu nggak perlu di-share atau kita nggak tahu bener apa salahnya, lebih baik disaring dulu, jangan asal sharing. Terus tiba-tiba kopas dari grup sekolah, kopas dari grup sebelah pakai tanda apa gini gitu kan, tetap aja kesel gitu kan yang baca. Kalau misalnya nggak valid informasinya. Oke, next. Nah, mungkin tadi juga udah ya untuk mempercayai informasi dari yang valid dan reliable, misalnya WHO. Next. Oke. Ini juga sudah saya jelaskan berapa kali kita dalam sehari mengakses berita, misalnya sekali di pagi hari atau sore hari atau 2 hari sekali. Next. Jadi jangan sampai informasi yang kita ketahui ini akhirnya jadi habis waktu kita hanya untuk update berita terkini gitu. Misalnya kita penasaran pagi-pagi udah penasaran tentang kabar kondisi pandemi ini saat ini seperti apa, akhirnya nggak kerasa 2 jam lewat hanya untuk update berita yang sebenarnya ya nggak bisa kita ubah secara signifikan gitu. Jadi menurut saya sih baca beritanya sore hari aja ya, sore hari atau ketika memang sudah
tidak ada aktivitas yang mengharuskan kita untuk berpikir. Seperti itu. Next. Ini juga saring informasi sebelum sharing, karena jangan sampai kita memberikan informasi yang tidak valid, tapi akhirnya menimbulkan kepanikan kolektif. Semua panik, tapi padahal belum tentu valid beritanya. Next. Nah, ini yang masih jadi PR sampai sekarang ya, menerapkan hidup bersih dan sehat. Gimana sih caranya kita tetap hidup bersih dan sehat? Saya lebih keinget ke konsekuensinya ya. Jadi sebenarnya stres ini sebenarnya diperlukan gitu dalam hal untuk taat sama peraturan gitu. Dengan kita tertekan, dengan kita sedikit merasa takut, dengan kita sedikit merasa gelisah bahwa kalau kita melanggar protokol itu sebenarnya bahaya buat kita, itu baik gitu loh. Kalau memang tujuannya untuk lebih taat sama protokol. Jadi cuci tangan, pakai masker, terus makan makanan yang bergizi, ini terkesan sepele gitu. Padahal dalam psikologi itu kan biopsi ya, jadi ada keterikatan gitu antara biologis, antara fisiologis dengan fisik, dengan jiwa kita gitu. Jadi tetap kalau mau jiwa yang sehat, fisik juga paling nggak bisa diatur dulu gitu. Kan menurut saya sih lebih mudah mengendalikan fisik daripada mengendalikan psikis ya gitu. Kalau psikis kan butuh proses gitu. Kalau fisik itu hal-hal yang seperti apa ya, nyata, secara empiris itu terlihat, kita bisa mengupayakan gitu berapa kali cuci tangan, kita berapa kali makan buah, makanan bergizi apa saja yang bisa kita beli atau kita masak gitu. Karena kalau psikis kan memang mengikuti gitu, memang pada akhirnya akan mengikuti gitu. Ketika kita sudah berikhtiar atau berupaya terbaik gitu, ketenangan itu akan muncul gitu. Tapi kalau misalnya kita masih melanggar, masih ngeyel, masih denial dengan situasi saat ini, sebenarnya ada perasaan gelisah. Kok iya ya aku begini ya, yang lain pada begitu, yang lain pada taat, aku begini ya. Pasti ada kegelisahan yang mau tidak mau akan muncul. Next. Nah, ya kemudian apa ya, aktivitas fisik lainnya gitu, misalnya olahraga, jangan sampai di rumah aja membuat kita jadi males ngapa-ngapain gitu. Olahraga tuh sebenarnya sederhana banget kok, misalnya jalan kaki, teman-teman yang ngekos misalnya mau belanja berapa hari sekali itu juga bisa lari kecil-kecil seperti itu. Jadi nggak harus jangan sampai kita di rumah aja tapi malah bengong nggak ngapa-ngapain seperti itu. Next. Oke, itu ada pertanyaan, nanti mungkin bisa didiskusikan ya. Kemudian berpikir positif. Nah, beberapa bulan terakhir itu memang himpunan psikologi Indonesia tuh sedang menggalang himpunan psikologi Indonesia ya. Orang-orang psikologi ya, kebanyakan memang menyarankan untuk berpikir positif menghadapi coronavirus ini. Tapi sebenarnya ya baik sih, efektif gitu ya untuk menanggulangi rasa cemas. Penting buat kita untuk berpikir positif bahwa sebenarnya semua elemennya sudah bekerja, sudah melakukan upaya terbaik untuk menangani COVID gitu. Tapi berpikir positif ini juga harus diimbangi dengan sikap realistis gitu, bahwa ya pandemi ini sebenarnya memang bahaya, sangat berbahaya dan terbukti berpotensi mematikan. Itu harus tertanam dalam diri kita gitu, supaya tidak abai dengan kondisi sekitar, tidak abai dengan protokol yang sudah diberikan. Jadi pikir positif itu harus diimbangi dengan realistis. Next. Jadi berpikir positif itu harus realistis. Jadi keliru kalau misalnya kita hanya mengandalkan positive thinking kita, hanya mengandalkan pokoknya nggak apa-apa kok, insya Allah nggak apa, coronavirus itu kan nggak ada gitu kan. Berpikir kayak gitu. Padahal bukan tidak ada, tapi hanya tidak terlihat gitu. Jadi kita malah abai gitu dengan himbauan pemerintah. Itu keliru ya. Kemudian kita harus mengimbangi pikiran positif itu dengan tetap bersikap realistis, yaitu menjalankan anjuran WHO, tetap physical distancing, menggunakan masker jika memang terpaksa harus keluar untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan kita tetap tumbuhkan pikiran positif itu bahwa physical distancing ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayang terbaik yang bisa kita berikan kepada
keluarga, kepada teman-teman kita, kepada lingkungan untuk menekan laju penyebaran COVID ini. Jadi jangan sampai kita physical distancing, tapi juga social distancing. Jadi WHO kan pakai istilah physical ya. Jadi kita tetap secara sosial tetap berkomunikasi kan, tetap ada media yang bisa menghubungkan kita. Gitu. Tapi mau nggak mau kita harus sangat menjaga fisik kita dari interaksi dekat gitu. Next. Oke. Iya, ini juga yang tadi. Ini sepertinya sudah ya. Next. Ini yang tadi. Next slide. Kayaknya keliru. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tetap terhubung dengan social support. Jadi tetap stay connected ya. Karena kita makhluk sosial gitu. Jadi ketika kita mengalami stres, ketika kita sedikit tertekan, kita sadari bahwa kita nggak sendirian gitu. Coba kita jalin relasi, jalin koneksi dengan orang-orang yang memang kita percaya. Nggak harus semua orang, cukup 1-2 orang yang kita percaya untuk saling sharing, saling nanya kabar. Kalau butuh cerita tentang kondisi hari ini, ceritakan gitu. Tapi memang nggak ke semua orang ya, ada yang memang 1-2 orang yang kita percaya untuk tahu kondisi kita. Kemudian rutin menghubungi keluarga yang misalnya ngekos atau mungkin kerjanya jauh dari keluarga, tetap berusaha untuk menghubungi mereka, luangkan waktu kita dalam 24 jam ini untuk bertanya kabar, saling mengingatkan. Karena dengan kita terus menyebarkan positive vibes, dengan kita terus sharing kondisi kita saat ini, saling mengingatkan, itu sebenarnya saling bisa menularkan kebaikan juga, menularkan positif effect juga gitu buat orang-orang yang mendengarkan. Kemudian bila dirasa dukungan sosial atau dukungan teman terdekat itu belum bisa menanggulangi kecemasan, jangan ragu untuk minta bantuan profesional. Teman-teman yang mungkin kuliah di Universitas Airlangga, di UNER itu juga ada layanan konsultasi, sifatnya gratis ya untuk dalam hal COVID ini, selama masa pandemi ini sifatnya gratis. Jadi kalau misalnya ini nanti saya akan share ke panitia flyernya, posternya, mungkin teman-teman butuh pertolongan psikologis atau mengalami stres atau tertekan dan melalui self healing juga belum mereda, ya teman-teman bisa menghubungi unit layanan psikologi. Next. Oh iya, ini sekalian juga sih sebenarnya Kementerian Kesehatan juga sudah peduli gitu dengan kondisi kesehatan mental itu dengan membuka kembali layanan sejiwa atau layanan sehat jiwa. Jadi teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan psikologis juga bisa menghubungi 119, kemudian extensionnya pilih nomor 8. Next. Nah, tadi di awal banget di definisi sehat mental sebenarnya kita sudah membahas itu. Sehat mental di poin terakhir adalah individu yang tetap produktif, tetap bisa berkontribusi di lingkungannya. Jadi memang salah satu upaya gitu untuk menghadapi stres, untuk menanggulangi stres, coping stresnya adalah gimana caranya kita tetap bermanfaat kepada orang lain sekecil apapun itu. Minimal untuk keluarga sekitar, mungkin teman-teman untuk keluarga gitu. Atau mungkin yang ngekos untuk teman sekosnya gitu, teman sekosnya mungkin butuh bantuan apa, dibantu. Seperti itu. Hal-hal kecil yang membuat kita bermanfaat, sebenarnya itu bisa berefek positif buat kita sendiri gitu. Terlepas dari efek bantuan yang kita berikan itu ternyata bermanfaat buat orang lain, tapi sebenarnya menolong itu bisa membuat hati kita bahagia gitu. Jadi usahakan tetap produktif, tetap bisa bermanfaat untuk temannya, untuk lingkungan kerjanya, untuk keluarga, untuk komunitasnya. Seperti KKN kan komunitas ya, komunitas short term gitu ya, di antara teman. Kemudian di saat pandemi ini, yaitu kebijakan pemerintah itu jangan dianggap jangan dianggap dagel ya, ini serius gitu. Jadi memang benar-benar bekerja di rumah ini atau sekolah di rumah, kuliah di rumah, ini bisa dimaknai positif gitu, bahwa produktivitas itu nggak diukur dari di mana lokasi kita bekerja, tapi seberapa besar manfaat, seberapa besar hal positif yang bisa kita berikan untuk bersama. Termasuk KKN ini kan gitu. Mungkin sempat bertanya, ini KKN gimana ya pandemi ini? Ternyata
bukan diukur dari seberapa jauh, berapa ribu kilo teman-teman harus jauh dari rumah, jauh dari Surabaya gitu. Sementara ternyata di rumah masing-masing pun tetap gitu bisa memberikan manfaat lewat kegiatan-kegiatan proker-proker lain selain ini gitu, yang ternyata bisa memberikan positive effect, yang bisa memberikan manfaat buat sesama gitu. Oke, next. Oke, jika merasa bosan selama belajar di rumah, ini sepertinya next, kayak beberapa aktivitas yang sudah saya jelaskan tadi, bisa next ya. Next. Oh ya, ini udah ya, tadi seperti kayak stretching, berjemur di pagi hari, kemudian rehat, jadi kita jangan sampai kita terlalu nge-push juga ya, terlalu nge-push akhirnya lupa dengan kondisi fisik kita. Kemudian nikmati kebersamaan bersama keluarga dengan segala fleksibilitas yang kita miliki sekarang di rumah. Sebenarnya waktu yang kita miliki bersama keluarga tuh lebih besar gitu. Semoga dapat memunculkan emosi positif juga dan tetap produktif. Next. Nah, ini ada beberapa hal gitu. Jadi kita yang bisa kita lakukan tetap peduli dengan saling jaga dengan satu sama lain, dengan bangun empati gitu. Coba kita dari hati kita pikirkan sejenak gitu, modal sehat yang kita miliki ini paling nggak bisa bermanfaat buat orang-orang yang terdekat kita. Syukur-syukur kita bisa buat galang dana, terus bisa bantu yang membutuhkan seperti itu. Kemudian bisa bantu meringankan tekanan masyarakat yang belum bisa memperoleh privilege kerja di rumah, misalnya donasi atau mungkin komunitas sosial lainnya yang bisa kita ikuti gitu. Jadi perilaku nolong tuh mestinya meningkat ya di masa-masa sulit seperti ini. Kemudian sebenarnya altruism gitu, tindakan sukarela menolong itu bisa bermanfaat bagi mental kita gitu, bermanfaat bagi kesehatan mental kita, yaitu mengurangi emosi positif yang muncul karena tekanan situasi. Karena dengan kita nolong gitu, perasaan berharga itu akan muncul gitu. Teorinya seperti itu, tapi ya mungkin tiap-tiap orang beda ya. Tapi memang kalau saya sendiri ketika saya bisa nolong seseorang gitu, ada perasaan puas, ada perasaan berharga sebagai manusia gitu. Terlepas dari ikhlas nggak ikhlas ya, kita pasti kan berusaha untuk ikhlas gitu dalam menolong. Tapi perasaan berharga, perasaan bahagia, perasaan puas ketika bisa nolong itu hal yang nggak bisa kita pungkiri, saya rasa itu. Kemudian mengelola rasa empati dan peduli dengan lingkungan sekitar untuk menyehatkan mental kita, sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Jadi COVID ini nggak masalah individu ya saya rasa ya, tapi masalah kolektif gitu, masalah bersama gitu. Jadi nggak bisa kita selesaikan secara individu aja gitu, meskipun bisa, tapi nggak bisa. Sebenarnya nggak akan benar-benar bisa gitu tanpa ada kesadaran bersama. Kalau misalnya hanya saya sendiri gitu ya, misalnya physical distancing, tapi orang-orang di sekitar masih keluyuran, tapi sebenarnya kan yang nggak efektif juga gitu kan ya, gitu. Meskipun ya ikhtiar individu perlu diperjuangkan juga. Tapi idealnya tetap sih permasalahan kolektif ya harus diselesaikan secara kolektif juga. Gitu. Next. Ya, kemudian terakhir stop stigma. Jadi jangan sampai kita takut berlebihan gitu dengan orang-orang, sayangnya gitu, dengan dokter, perawat yang sebenarnya itu jadi garda terdepan kita, garda terdepan untuk menangani permasalahan COVID ini. Gitu. Jangan sampai kita jadi stigma ke mereka, jadi takut gitu. Karena kalau kita terlalu panik gitu, justru malah malah membuat kondisi mental kita semakin down gitu, semakin nggak terkendali gitu. Jadi munculnya stigma itu justru akan menyakiti seluruh manusia gitu, dengan menciptakan kecemasan berlebih. Jadi kita stoplah stigma gitu. Kita lah kita tahu bahwa garda terdepan, dokter, perawat itu punya resiko yang besar gitu. Tapi bukan berarti kita menaruh stigma bahwa mereka pasti punya penyakit ini gitu, karena nggak bisa kayak gitu juga. Justru disupport gitu. Dengan apa? Ya misalnya di Surabaya aja APD banyak yang kurang gitu loh. Kita bisa gitu mengadakan kegiatan yang donasi seikhlasnya gitu, dan kita sumbangkan ke mereka-mereka yang membutuhkan APD, kayak gitu sederhananya sih. Kemudian next.
Nah, ini tadi sudah saya sampaikan juga. Next. Nah, yang terakhir, yuk kita saling jaga, saling peduli gitu. Penting banget buat kita semua untuk menghentikan stigma ini, sama-sama menjadikan masyarakat yang tangguh, yang sehat fisik, sehat mental. Saatnya kita semua tuh saling jaga, baik masyarakat, tenaga medis, saling peduli gitu. Karena kalau nggak saling, siapa lagi gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Karena pandemi COVID ini hanya akan selesai kalau kita ada kesadaran kolektif untuk patuh sama prosedur, patuh sama protokol, dan saling jaga satu sama lain. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman KKN 281, Mbak Ayu, Mas Afrizal, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Valin yang telah memberikan materi mengenai kesehatan mental, sehingga kita bisa mengelola stres dengan baik, secara baik, singkat, padat, dan juga jelas. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung saja kita mulai sesi tanya-jawab. Kalian bisa asal daerah atau instansi, kemudian pertanyaan. Kemudian saya nanti akan membacakan satu persatu untuk diberi tanggapan oleh Ibu Valin. Baik Ibu, karena di sini bertanya, saya akan membacakan satu pertanyaan dulu untuk Ibu Valin. Yang pertama ini dari Ajrin Anindya dari Sidoarjo, izin bertanya, karena adanya pandemi seperti ini, beberapa perkantoran mungkin memutuskan untuk memberhentikan sebagian karyawan. Sebagai karyawan, ketika mengetahui kabar tersebut, tentunya banyak rasa ketakutan dan kecemasan yang timbul. Nah, bagaimana cara mengatasi ketakutan dan kecemasan akibat hal tersebut ya? Terima kasih. Saya persilahkan Ibu Valin untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih untuk Mbak Ayu dan Mbak Ajrin Anindya yang bertanya. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup complicated ya, karena saya tidak tahu ini perkantoran ini bidangnya apa dan apa ya, dan kita mesti tahu juga apa ya, kebijakan memberhentikan karyawannya ini. Saya rasa di beberapa perusahaan sejak beberapa bulan terakhir itu memang cukup berat ya. Tapi memang kalau dilihat secara utuh, saya rasa itu apa ya? Saya rasa kinerja akan juga dipertimbangkan gitu. Kinerja akan dipertimbangkan, nggak ujuk-ujuk gitu, nggak hanya asal tiba-tiba ada cut off karyawan tanpa sebab gitu. Saya rasa ada sebabnya gitu. Nah, balik lagi ke penjelasan saya di awal tadi, ada kondisi yang bisa kita kontrol, ada kondisi yang tidak bisa kita kontrol. Nah, kondisi bahwa perusahaan punya kebijakan untuk meng-cut atau apa ya, mengurangi jumlah karyawan ini sebenarnya kebijakan yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita gitu. Tapi ada yang bisa kita kendalikan gitu. Apa yang bisa kita kendalikan? Sebenarnya kinerja kita, gitu. Kinerja kita, hal-hal baik apa, kinerja apa yang bisa kita lakukan supaya tetap optimal, supaya tetap dinilai baik oleh atasan kita, supaya tetap ya dianggap bahwa kita tuh karyawan yang baik gitu. Dan memang hal apa ya, untuk mengurangi kecemasan berikutnya, selain self healing yang sudah saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya kita juga bisa cari alternatif kira-kira pekerjaan apa yang bisa kita lakukan secara remote, pekerjaan apa yang bisa kita lakukan di rumah gitu. Kita realistis gitu bahwa perusahaan punya kebijakan ini gitu. Kita kira-kira terkena apa enggak ya gitu. Untuk mengurangi kecemasan kita bisa lakukan yang terbaik gitu, lakukan sebagai karyawan terbaik di hari ini gitu. Mindfulness jadi ngefek ya. Kalau kita sifatnya punya sikap mindful, kita akan bisa bekerja dengan optimal. Oke, misalnya aku punya, misalnya saya hanya dikasih kesempatan bekerja sehari ini gitu. Artinya kita pasti akan optimal juga di hari ini gitu. Belum tentu dapat kesempatan di hari esoknya. Yang kedua, tadi jadi mencari, saya sempat mendengar ikut webinar gitu teman-teman yang punya permasalahan ekonomi gitu, dan saran dari teman saya itu adalah
coba cari pekerjaan sampingan gitu. Nggak usah malu dengan ikhtiar untuk mencari pekerjaan sampingan sesuai dengan skill kita, supaya itu dinilai jadi bentuk ikhtiar kita, supaya jadi apa ya, jadi daripada waktunya habis untuk apa ya mengikuti rasa cemas kita bisa cari aktivitas yang pekerjaan yang mungkin ternyata cocok sama kita dan bisa kita tekuni gitu selama di rumah gitu, selama jikalau worst case atau buruk-buruknya kita terdampak termasuk jadi karyawan yang di-cut atau diistirahatkan di rumah. Tapi naudzubillah min dzalik, saya pun tidak hanya mendoakan teman-teman seperti itu gitu. Kita hanya cari taktis untuk mengurangi rasa cemas, kita lebih ke fokuskan ke hal-hal strategis apa yang bisa kita lakukan di waktu yang singkat seperti ini. Mungkin mudah-mudahan itu menjawab. Kalau misalnya Mbak ada yang mau ditanggapi, mungkin bisa di-unmute atau mungkin bisa ditulis di Zoom group chat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Valin atas jawabannya. Mungkin bisa diterima Mbak Ajrin ya, apabila mungkin masih ada yang perlu ditanggapi, bisa langsung menanggapi dari jawaban Ibu Valin. Baik, kalau sudah bisa diterima, langsung saja saya bacakan pertanyaan yang kedua, Ibu. Untuk yang kedua ini dari Mbak Berliana, saya mau bertanya, kapan kita tahu bahwa kita membutuhkan bantuan profesional ketika merasa stres dan sejenisnya? Baik, saya persilakan Ibu untuk menjawab. Oke, maaf ada sedikit iklan. Oke, terima kasih Mbak Berliana atas pertanyaannya. Gitu. Kapan kita tahu gitu kalau kita butuh pertolongan psikologis gitu ya? Yang paling utama kita balikkan ke definisi sehat mental tadi. Selain fisik, fisik sehat, mampu menghadapi tekanan. Yang ketiga tadi apa? Kita bisa produktif, kita bisa bermanfaat di lingkungan sekitar. Kalau misalnya poin ketiga ini sudah mengalami gangguan, kita nggak bisa produktif lagi, kita malah diam aja di rumah dan ternyata kita sudah berusaha mengontak ke orang-orang yang sepertinya bisa memberikan support, ternyata nggak ngefek. Nah, itu perlu bantuan psikologis. Saya nggak bisa menjustifikasi bahwa semua orang akan butuh pertolongan psikologis dari orang lain, tapi kita sendiri sebenarnya yang bisa menilai itu kapan ketika misalnya kita sudah menerapkan self healing ternyata tidak berjalan dengan maksimal gitu, dengan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Memang sih kalau self healing kayak menulis, kayak misalnya cerita ke orang lain atau mungkin mindfulness, itu sifatnya emang short term ya. Artinya harus diulang berkali-kali gitu, terus dilakukan berkali-kali gitu. Tapi kalau memang poinnya sudah sampai mengganggu produktivitas, misalnya teman-teman mahasiswa sudah di titik tidak produktif, di rumah aja merasa tertekan, dapat tugas nggak dikerjakan, nggak diupload gitu ya. Kemudian mestinya dapat tugas KKN, misalnya dapat mata kuliah KKN, tapi tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar, nggak gabung gitu. Nah, itu mesti dipertanyakan gitu. Kira-kira kenapa kok sampai produktivitasnya terganggu? Kalau memang sudah di titik itu, saya rasa perlu gitu untuk membuka diri ke ke profesional gitu untuk membantu. Dan memang ini juga nggak bisa dijadikan stigma ya. Artinya meminta bantuan profesional itu bukan hal buruk. Justru bagian dari seberapa jauh sih kita mengenal diri kita. Jadi nggak ada yang salah dari yang namanya minta pertolongan psikologis, yang namanya minta bantuan konselor, yang namanya datang ke psikolog atau psikiater. Itu sama sekali nggak salah, justru pintar gitu, justru orang yang cerdas karena tahu benar-benar mengenal dirinya, benar-benar tahu ternyata aku butuh bantuan psikologis. Jadi lebih ke poin produktivitas. Kalau sampai produktivitas terganggu, sampai benar-benar nggak produktif, artinya teman-teman butuh pertolongan psikologis dari profesional. Kurang lebih seperti itu, Mbak Berliana. Kalau ada tanggapan, mau di-unmute, mau di-chat, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya.
Jadi begitu ketika kita merasa ada gangguan terhadap produktivitas, maka di saat itulah kita membutuhkan bantuan profesional gitu ya Ibu, kurang lebihnya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Berliana. Selanjutnya saya lanjutkan pertanyaan dari Malika Muza dari Unair. Pertanyaannya, bagaimana kaitan antara perubahan pola makan dan stres? Baik, saya persilahkan Ibu Valin untuk menanggapi. Oke, terima kasih Mbak Malika Muza, Mbak atau masih ya Mbak sepertinya ya. Malika Muza, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kaitan antara perubahan pola makan dan stres itu sangat berkaitan ya. Ketika kita dalam kondisi stres, ketika kita dalam kondisi tertekan, atau mungkin masuk ke gejala depresi, gitu, nafsu makan ini bisa jadi dua cabang gitu ya, dua cabang. Yang pertama bisa ekstrim males makan, yang kedua bisa ekstrim sangat kebanyakan makan. Jadi ada dua cabang gitu. Kita termasuk yang mana tuh tergantung beda-beda tiap orang ya. Ada orang yang ketika dalam kondisi stres akhirnya nggak nafsu makan gitu, meskipun dalam kondisi lapar tapi dimasuki makanan tuh nggak bisa gitu. Dan efek sederhananya adalah ketika kita stres, itu asam lambung meningkat, akhirnya ngefek ke lambung kita, ngefek ke apa ya, gangguan lain ya, gastritis, mah gitu ya, ngefek ke mah gitu. Makanya ada orang yang apa ya, ada sempat kasus gitu, kasus ketika saya magang gitu, orang keluhannya mah gitu, tapi ternyata emang sumbernya dari stres itu, tertekan itu sendiri gitu, akhirnya ngefek ke asam lambungnya yang meningkat. Jadi kaitannya seperti itu. Ada orang yang akhirnya jadi malas makan dan ada yang malah ekstrim suka makan. Jadi buat teman-teman yang suka makan mungkin jauh lebih ringan daripada orang yang malah tidak ada asupan nutrisi sama sekali ya gitu. Mungkin kalau orang yang makannya jadi banyak banget efeknya ke berat badan gitu. Nggak baik juga sih sebenarnya, ini kolesterol kan ya takutnya. Tapi kalau orang yang malah sangat tidak mau makan gitu, akhirnya malah ngefek ke fisiknya gitu, udah kondisi psikisnya terganggu gitu, akhirnya kondisi fisiknya juga terganggu, malah terkena apa ya, mah segala macam. Jadi memang makanya saya bilang untuk penyelesaian permasalahan psikologis itu dari berbagai pendekatan gitu, dari berbagai pendekatan itu dimulai dari fisik dulu gitu. Kita paksakan untuk tetap makan teratur gitu, paling enggak untuk diri sendiri gitu. Buat siapa sih aku harus makan kayak gini, males nggak nafsu makan gitu ya, buat diri sendiri lah gitu, buat kita sendiri gitu, bukan buat orang lain gitu. Itu yang harus ditekankan ke kita gitu, seperti itu. Jadi kaitannya seperti itu ya Mbak, kurang lebih Mbak Malika Muza. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih pertanyaan atas dari Mbak Malika, bahwa ada kaitan antara stres dan penurunan pola makan tadi Ibu ya, bahwa ketika kita stres itu bisa menyebabkan pola makan kita itu menurun, juga sebaliknya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ismi. Bagaimana caranya mengontrol rasa panik dalam diri sendiri? Karena terkadang kita itu tidak sadar kalau ternyata sedang panik, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Jadi mungkin dengan pandemi seperti ini kan pasti banyak pemberitaan gitu ya Bu di televisi, semakin membludak dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana sih cara kita mengatasi rasa panik tersebut? Baik, kepada Ibu Valin saya persilakan untuk memberi tanggapan. Iya, terima kasih Mbak Ismi atas pertanyaannya gitu. Bagaimana caranya kita mengontrol rasa panik dalam diri sendiri? Kadang kita nggak sadar kalau ternyata sedang panik, apalagi di tengah pandemi. Iya, sebenarnya itu jadi pertanyaan untuk diri saya sendiri. Ya, ini memang semakin kesini semakin kadang berita yang terlalu banyak gitu, akhirnya menimbulkan rasa panik gitu. Gimana cara kita mengontrol rasa panik dalam diri kita? Sebenarnya bisa kita kontrol dari kita tahu stresornya apa. Kalau misalnya tekanan itu muncul, rasa panik itu muncul karena kita masih sering
keluar, kita masih sering interaksi sama orang, interaksi fisik gitu ya, kita atur, kita buat schedule gitu, berapa kali kita harus belanja, berapa kali kita harus keluar. Kalau misalnya stresornya itu karena kita terlalu sering baca berita, terlalu sering update berita-berita yang sebenarnya itu aja gitu, atau berita-berita yang seperti itu, berita-berita yang nadanya sama, kita bisa atur kok untuk tidak terlalu sering membaca berita yang malah membuat kita tertekan gitu. Itu bukan denial ya, sebenarnya bukan denial, tapi lebih ke mengurangi emosi negatif yang jadi muncul karena berita tersebut gitu. Kita baca atau tidak baca berita tersebut, sebenarnya kita tahu bahwa kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja, tapi paling tidak kita bisa meminimalisir stresor yang bisa membuat kita jadi semakin down seperti itu. Mengontrol rasa panik dalam diri sendiri. Nah, cara ketiga ya tadi. Cara ketiga yang bisa kita, maaf sebentar. Maaf tadi ada sedikit panmo ya. Jadi cara ketiga yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah dalam 24 jam itu boleh loh kita tulis gitu hal-hal apa yang bisa kita lakukan gitu. Ini terkesan sederhana, terkesan aneh, ngapain sih ditulis ya, wong rutinitas kita gini-gini aja kok. Tapi itu ngefek diri saya gitu. Bulan pertama Maret rasanya kayak nggak jelas banget ini arah gitu ya. Artinya saya sebagai dosen tapi harus di rumah, koneksi internet juga ambiar waktu itu ya, mungkin waktu itu belum ada koneksi yang stabil gitu. Akhirnya nggak produktif gitu. Akhirnya saya menulis gitu, kira-kira apa yang perlu diperbaiki gitu. Misalnya koneksi, oke koneksi, kita perlu nih kayaknya koneksi yang lebih stabil gitu. Kemudian apalagi hal apa yang bisa aku lakukan dalam 24 jam ini gitu. Misalnya apa, bikin kegiatan apa, dengan kita punya dengan kita bisa bermanfaat, dengan kita mindful gitu, hidup living in the present time gitu, hidup di saat ini gitu, kita bisa merasa rasa panik itu akan berkurang gitu. Yang ketiga dan yang terakhir, rasa panik itu sebenarnya bisa berkurang ketika kita sebenarnya sudah sepenuhnya taat dengan protokol yang sudah diterapkan. Artinya kalau kita melanggar sedikit aja, itu pasti kerasa ganjalnya. Tadi aku gini, tadi aku salaman sama orang gitu ya. Pahit sekali gitu ketika 1 Syawal, ketika saya masih tinggal di Surabaya Timur, pusat ya Surabaya yang banyak sekali kasus-kasus di sana. 1 Syawal itu momen ketika banyak sekali orang-orang di sekitar tempat tinggal saya tuh mau mengucapkan salam gitu. Mbak, selamat Idul Fitri, salaman gitu. Tapi berat sekali saya akhirnya hanya menelungkupkan tangan gitu, karena emang ya nggak bisa ya, akhirnya dimaki, di apa, padahal ya Allah itu Idul Fitri yang seharusnya jadi momen untuk saling memaafkan, tapi akhirnya jadi kayak gitu. Tapi ya itu cara saya untuk menanggulangi panik saya. Udah gimana ada orang mau ngajak salaman, udah takut gitu. Akhirnya ada, iya sama-sama Bu, saya mohon maaf juga gitu. Ya meskipun reaksinya jadi macam-macam gitu. Jadi penting banget kita untuk tahu dulu sumber stresornya apa untuk mengurangi kepanikan kita. Bisa dituliskan, kalau kita nulis gitu lebih rapi gitu ya. Kalau sekedar diingat-ingat bisa lupa kan, sebenarnya kerangka berpikir kita sulit gitu kalau hanya dalam bayangan. Tapi kalau kita tuliskan gitu, kalau kita buat kerangkanya gitu, kita mau ngapain aja, stresornya apa, penyebabnya apa, insya Allah bakal ketemu akarnya gitu ya, untuk bisa mengurangi rasa panik itu. Kurang lebih itu Mbak Ayu dan Mbak Ismi. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga untuk Mbak Ismi atas pertanyaannya. Jadi untuk mengurangi rasa panik itu bisa kita akali dengan mengurangi membaca hal-hal yang sekiranya itu tidak perlu untuk mengontrol rasa kepanikan diri kita sendiri. Kemudian juga dengan menuliskan di buku rutinitas kita dan taat terhadap protokol kesehatan begitu ya Bu sekiranya. Untuk pertanyaan selanjutnya berasal dari Julian Dani dari Unair. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita tahu bahwa seorang itu sedang stres? Karena beberapa orang yang sangat tertutup sekali, bahkan dengan orang terdekat seperti keluarga ataupun pacar itu tidak terbuka. Sedangkan orang tersebut kalau di lingkungan masyarakat
selalu terlihat bahagia, sehingga mungkin kita tidak tahu kalau dia itu sedang stres, bahkan sampai depresi, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Baik, mungkin saya persilakan Ibu Valin untuk memberi tanggapan terkait pertanyaan tersebut. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Yulianda. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup sulit ya. Artinya kita perlu mengasah kepekaan kita sebaik mungkin kan, karena kita bukan makhluk cenayang gitu. Kita bukan makhluk yang bisa langsung mengidentifikasi, oh ini kayaknya orang yang stres nih gitu. Tapi kita bisa lewat, misalnya gini, kita bagaimana cara kita tahu bahwa seseorang sedang dalam kondisi stres gitu. Misalnya kalau ini memang orang terdekat kita bisa mancing dengan kita ada istilahnya self disclosure, artinya kita cerita dulu apa hal-hal yang mungkin sifatnya privacy tapi masih aman jika orang lain tahu. Jadi kita bukan koar-koar ya, kita bukan menceritakan masalah pribadi kita, tapi self disclosure itu lebih ke bagaimana cara kita untuk membuat orang lain percaya cerita ke kita dengan menceritakan hal-hal yang sifatnya cukup pribadi tapi masih aman jika orang lain tahu hal pribadi tersebut. Itu bisa jadi salah satu strategi untuk memancing orang lain untuk terbuka gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bisa tahu ya, misalnya orang lain terlihat bahagia, jangan-jangan orang itu stres. Tapi dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya mereka itu terlihat bahagia, padahal bisa jadi memang bahagia gitu kan, bisa jadi memang bahagia. Kenapa kita harus menjustifikasi orang itu sebenarnya stres gitu? Hal yang paling empiris yang bisa kita lakukan ya seperti itu gitu, karena kita nggak bisa mengontrol semua hal gitu, kita nggak bisa mengendalikan semua orang-orang di sekeliling kita, jadi kita lebih fokus ke memang yang orang-orang yang memang sudah menyatakan gitu, orang-orang yang sudah menceritakan permasalahannya gitu, alih-alih kita memberikan justifikasi seperti itu gitu kan. Di sini kan tadi ada yang bilang ada beberapa orang yang sangat tertutup sekali bahkan dengan orang terdekat seperti keluarga maupun pacar, sedangkan orang tersebut kalau di lingkungan masyarakat terlihat bahagia. Ya, pertama bisa jadi memang terlihat bahagia gitu. Kedua, kalau memang ternyata dugaan atau justifikasi dari misalnya emang ada kasus seperti ini ya, jadi kasus tersebut benar gitu, terlihat bahagia padahal sedang stres ya tadi gitu, kita bisa dengan buka diri dulu, ceritakan dulu hal-hal yang mungkin sifatnya pribadi dan orang jadi percaya gitu untuk cerita ke kita, itu cukup membantu orang itu untuk berani terbuka juga sih, karena emang keterbukaan tuh nggak bisa terpaksa ya, nggak bisa dipaksa gitu, artinya khas selera gitu, selera masing-masing gitu. Barangkali juga ada faktor lain adalah orang tersebut sudah cerita ke orang lain gitu, tapi memang kita bukan orang yang dipercaya, itu kan jadi hal yang di luar kontrol kita kan kayak gitu. Jadi tetap sih hal-hal seperti itu kalau emang pengen tahu gitu, emang orang kalau kita emang pengen deket, pengen tahu apa yang terjadi sama kondisi orang, bisa lewat self disclosure itu, dan ya tadi nggak perlu justifikasi berlebihan gitu sih. Baik, terima kasih Ibu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Yulianda. Begitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf ini tadi terselah, saya lupa Bu. Yang di atasnya masih ada pertanyaan dari Adinta Noradina sebagai ibu rumah tangga dari Pamekasan. Pertanyaannya, saya seorang ibu yang lagi hamil yang memiliki anak usia 18 bulan. Saat kondisi new normal ini, saya sangat panik jika harus keluar rumah. Padahal saya harus memasak. Mungkin bagaimana solusinya? Gitu. Ya, saya persilakan Ibu. Terima kasih Bu Adinta. Salam ini juga salam senasib penanggungan ya, kita sama-sama harus masak gitu ya. Jadi memang apalagi ibu ya mungkin dalam kondisi hamil dan memiliki anak 1,5 tahun, pasti ada beban tersendiri gitu kan, takutnya kalau keluar tiba-tiba carrier gitu kan. Jadi kalau misalnya kita terpapar kan atau berdalik gitu kan, artinya keluarga juga berdampak. Jadi solusi teknisnya yang mungkin bisa ditawarkan ya,
support system gitu. Jadi artinya dalam menghadapi permasalahan ini kita tuh bukan sebagai individu yang bisa menyelesaikan semuanya sendirian gitu. Artinya perlu adanya support system dalam sebuah keluarga gitu. Jadi ibu nggak sendirian gitu. Artinya ibu mungkin ada keluarga, ada tetangga, ada ya keluarga, paling nggak dari keluarga dulu. Kira-kira di keluarga atau orang-orang yang tinggal satu rumah dengan ibu, siapa yang kira-kira bisa dimintai tolong untuk keluar membelikan bahan makanan, membelikan misalnya butuh sayur apa, butuh lauk apa untuk diolah. Jadi ibu tetap masak di rumah, tapi yang beli keluar itu bukan ibu, gitu. Karena ibu kan juga masih ada anak 1,5 tahun dan juga dalam kondisi mengandung. Termasuk kalau ibu yang mengandung kan termasuk yang resiko yang agak besar gitu ya, gitu. Karena kan imunnya mungkin bisa naik turun seperti itu, bisa nggak stabil. Jadi memang menurut saya permasalahan ini butuh support system gitu. Ibu nggak sendirian gitu. Jadi kalaupun ternyata di keluarga lagi pada keluar semua gitu, ya kita coba gitu lihat kanan kiri gitu. Kira-kira tetangga bisa nggak ya, dimintai tolong gitu untuk membelikan makanan, membelikan ini gitu. Kita modalin gitu, maksudnya kita nitip dibelikan, nanti apa mungkin dicantolin di pagar atau mungkin ya kita tetap interaksi tapi tetap jaga jarak gitu. Jadi benar-benar sangat terbatas gitu untuk keluar. Jadi insya Allah bisa ditangani seperti itu. Itu yang diterapkan ibu saya sebenarnya. Jadi memang untuk mengurangi aktivitas keluar dengan cara itu. Dan sekarang setahu saya nggak tahu ya di Pamekasan seperti apa gitu. Di Surabaya memang ada beberapa online shop. Jadi memang ada bapak ibu yang jualan sayur ini sebenarnya punya komunitas gitu supaya kita mesennya online aja gitu, nanti diantar ke rumah. Jadi nggak tahu saya di Pamekasan ada apa enggak, mungkin tuh bisa dicari karena itu sangat-sangat membantu gitu. Jadi kita cukup pesan kira-kira kita butuh sayur apa, butuh bahan apa, tinggal pesan, transfer pun pembayaran pun bisa lewat transfer. Jadi sangat-sangat meminimalisir untuk beli keluar. Seperti itu sih Bu. Jadi memang semoga ada support system gitu, entah dari keluarga, entah dari tetangga, lingkungan sekitar yang bisa bantu supaya ibu nggak terlalu sering keluar rumah. Gitu. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Bu Valina. Terima kasih pada Ibu Andita juga yang telah bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Rizal Adistia dari Unair. Pertanyaannya, tadi Ibu telah menjelaskan untuk stop stigma agar tidak menimbulkan keresahan yang berlebihan ya Bu. Jadi realita yang ada di masyarakat sekarang itu, stigma tersebut sudah menjadi doktrin. Untuk menghilangkan stigma tersebut akan mengalami, jadi realita yang ada di masyarakat sekarang itu, stigma tersebut sudah menjadi doktrin. Untuk menghilangkan stigma tersebut akan mengalami kesulitan. Saya ambil contoh seperti munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja atau pelayanan di rumah sakit, yang mana ada anggapan bahwa saat berobat ke rumah sakit tersebut, si tenaga kesehatan mendiagnosa bahwa langsung positif COVID. Sehingga timbul lagi anggapan bahwa sekarang tenaga kesehatan memanfaatkan hal tersebut untuk insentif COVID. Kemudian ada juga yang masih ditagih untuk biaya perawatan pasien COVID, yang mana seharusnya itu tidak mengeluarkan biaya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita dapat memotong stigma tersebut yang telah menjadi doktrin di masyarakat? Baik, saya persilahkan Ibu Valin untuk menanggapi. Oke, ya terima kasih Mas Rizal atas pertanyaan. Mas Rizal ya? Rizal Aditya, oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ini juga permasalahan yang cukup kompleks ya, karena realitanya ada beberapa oknum gitu, jadi nggak semuanya gitu kan. Maksudnya kan sekarang permasalahannya kan se Indonesia Raya gitu, bahkan sedunia gitu. Mungkin ada kasus yang memang seperti yang dijelaskan Mas Rizal tadi, ada orang-orang, ada nakes yang mungkin memanfaatkan hal tersebut. Tapi sebenarnya itu hanya mungkin 0,sekian% atau yang lebih banyak tetap orang-orang yang berkontribusi, nakes-nakes yang berkontribusi untuk keselamatan pasiennya gitu. Dan
Dan itu apa ya? Kalau stigma kan artinya kita mengeneralisir bahwa semua nakes seperti itu, padahal tidak bisa kan kita semudah itu untuk menjustifikasi semua nakes ternyata melakukan hal yang sama gitu. Saya rasa nggak mungkin gitu ya. Saya rasa nggak mungkin gitu. Cara untuk mengurangi stigma tersebut sebenarnya dimulai dari diri sendiri sih. Ketika kita punya pandangan positif juga ke mereka gitu, otomatis kita juga bisa mengajak teman-teman untuk punya pikiran yang sama gitu. Paling nggak dari diri sendiri dulu, dari diri sendiri bahwa sebenarnya mereka benar-benar bekerja gitu loh. Bahkan resikonya sangat besar sekali. Mungkin nanti Pak Andri bisa menjelaskan ya, dari Pak Andri keperawatan bukan sih? Iya, Pak Andri keperawatan bukan ya? Atau mungkin saya salah? Iya benar. Oh ya, keperawatan ya. Mungkin dari yang sudah terjun langsung gitu di keperawatan seperti apa gitu. Kalau dari saya sih bagaimana menghapus stigma ya tetap dari diri sendiri gitu. Kalau dari sendiri kita meyakini bahwa mereka sebenarnya sudah berjuang sekuat tenaga, ya kita bisa gitu. Kita bisa punya cara untuk share pola pikir kita gitu, atau share berita-berita bahwa mereka sudah melakukan perjuangan terbaik gitu, atau lewat tulisan atau lewat forum-forum gitu, forum-forum diskusi yang bisa membantu mereka gitu. Sebenarnya saya malah sedih sekali loh melihat nakes-nakes yang paling kecil lah di Surabaya gitu, yang terlihat nyata gitu, yang benar-benar banyak tertular dalam akhir-akhir ini gitu. Sedih karena ya itu realita yang kita hadapi itu sebenarnya mereka sudah sangat berjuang gitu. Kenapa stigma itu bisa muncul gitu? Sulit juga sih ketika saya ditanya gimana caranya untuk menghapus stigma itu gitu, karena emang orang yang punya pengaruh besar yang bisa sangat membantu bagaimana cara menghapusnya itu. Tapi paling enggak dari diri sendiri kita tahu perannya para nakes ini sangat luar biasa. Mestinya kita bisa menyalurkan pola pikir kita, menyalurkan pemikiran kita lewat berbagi ke orang-orang, lewat forum, lewat apapun itu, paling enggak pikiran kita tersalurkan. Maaf mungkin nggak bisa menjawab secara maksimal gitu ya. Mungkin Mas Rizal ada tanggapan gitu, atau mungkin ada hal yang sudah Mas lakukan, nggak apa di-sharingkan gitu. Kalau saya jujur saya nggak bisa menjawab lebih dari itu ya, soal stigma itu saya taruh di akhir gitu, karena saya berat-berat tapi harus disampaikan juga gitu. Kondisi yang kita hadapi emang stigma tadi gitu. Mungkin ada tanggapan Mas Rizal atau mungkin Pak Andri? Ya Bu, saya siap Bu. Ya, Pak Andri ya. Yang dari keperawatan Pak gitu. Gimana Pak? Bu. Ya, Mas Rizal, terima kasih banyak pertanyaannya. Ini didengar oleh se-Indonesia sebenarnya ini. Jadi acara webinar ini Bu Valina, ini juga saya live dengan YouTube juga. Oh iya Pak, alhamdulillah. Jadi UNER juga lagi, dosen-dosen UNER juga mengamati ini Bu. Oh iya, waduh. Iya, salam Bapak Ibu keperawatan dan semua Bapak Ibu dosen lainnya. Jadi se-UNER juga Bu, ya sepertinya. Jadi LPPM sudah saya undang juga. Jadi mengenai berita tentang bahwa ada pasien datang langsung divonis COVID-19. Jadi itu adalah semacam hoax, berita hoax yang harus ini dijelaskan lagi bahwa di-clearkan bahwa ini semuanya hoax ya. Jadi kita tenaga kesehatan itu waktu ada orang seperti itu mengatakan ada berita bahwa semua pasien yang datang ke rumah sakit langsung didiagnosis COVID-19. Jadi sebenarnya teman-teman kami ini dari tim kesehatan, dan kebetulan hari ini teman saya juga ini sudah dikarantina di rumah sakit UNER. Kebetulan suaminya dia dokter spesialis paru, istrinya juga terdeteksi atau tersuspek COVID-19. Jadi semuanya itu kalau dokter aja, terus istrinya dibilang itu nanti mendapatkan dana, yang jelas pasien, jadi orang yang kena COVID-19 ini menderitanya luar biasa. Nafsu makannya turun, panasnya luar biasa tuh. Jadi teman saya tadi tak telepon tuh, gimana tuh?
saya nggak bisa makan Mas Andre itu, makan 1 sendok aja nggak bisa. Jadi tenggorokan ini kering. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini yang lagi online, lagi Zoom atau lihat di YouTube, bahwa jika ada masyarakat mengatakan bahwa kita tenaga kesehatan memanfaatkan kondisi ini, itu adalah kondisi yang salah besar ya. Jadi tolong sampaikan ke semuanya bahwa kita enggak membuat ini adalah suatu bisnis. Itu keliru besar ya. Jadi banyak teman-teman saya sudah mendahului saya juga, berguguran semua. Jadi lagi diisolasi, lagi di ICU itu. Jadi tolong jika ada seperti itu, bahwa itu salah besar ya. Itu yang bisa masukan saya Bu Palin tentang berita COVID-19 sebagai ladang bisnis. Ya, jadi Pak. Itu salah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Itu saya jadi tercerahkan juga kan, gitu, karena saya orang awam kan dalam hal ini baca berita kayak gitu juga. Kalaupun makanya saya dijelaskan di awal, kalaupun memang ada gitu, pasti itu hanya 0% gitu. Kalaupun gitu, karena saya juga tidak berani melabel bahwa memang ada gitu. Tapi ya memang berita-berita yang ditampilkan seperti itu tuh hanya 0,0% gitu dari perjuangan para nakes yang bahkan mengorbankan nyawanya gitu, mengorbankan akhirnya keluarga juga terpapar. Jadi rasa-rasanya stigma seperti itu tuh tidak layak itu disematkan untuk mereka itu. Betul. Malah ya, semuanya tenang-tenang aja, new normal, jalan-jalan semua tuh. Ya, terima kasih Bapak. Jadi mahasiswa saya yang KKN ini sempat saya hati-hati tak gituin. Gresik itu tempatnya COVID-19 tinggi, hati-hati ya. Jangan lupa pakai masker. Gitu. Ya wis lanjut Mbak Ayu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir ini Bu, dari Ardelia Sidoarjo. Beberapa teman saya saat ini banyak yang menggunakan istilah-istilah psikologi untuk mengatakan kondisinya. Tapi beberapa teman saya yang lain menganggap hal tersebut berlebihan, padahal hanya cemas sementara saja. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terkait hal tersebut? Terima kasih, mohon pencerahannya. Ya, baik. Saya serahkan ke Ibu Valen untuk memberikan tanggapan. Ya, baik. Boleh di-unmute nggak mungkin penanyanya? Soalnya istilah-istilah psikologis apa sih yang digunakan lalu dilabel sebagai hal yang sepele? Itu tadi sedikit ini ya. Tadi saya ngirim ke grup chat PDF dari materi ini, mungkin bisa diakses. Masuk nggak? Iya, sudah Ibu. Terima kasih. Ya. Mungkin yang nanya bisa di-unmute. Tadi yang nanya soal istilah-istilah psikologi, saya penasaran nih istilah psikologis apa yang dipakai. Kalau sekarang, iya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ardelia Bu. Jadi gini Bu, teman-teman saya itu ini juga karena saya di komunikasi ya, jadi saya agak tertarik. Soalnya teman-teman saya itu beberapa ada yang seperti kayak aku ketokane iki anxiety disorder, kayak menggunakan istilah-istilah kayak gitu-gitu loh Bu. Jadi itu tuh sempat mengalami perdebatan di teman-teman saya sendiri, kayak awak mikir opo sih padahal ngono tok ae bahasa-bahasa kok ngonoan, gak usah alay gitu dan sebagainya seperti itu. Jadi saya ini juga ingin tahu apakah benar istilahnya benar enggak sih kayak penggunaan istilah-istilah tersebut untuk menjelaskan kondisinya seperti itu. Soalnya saya juga teman-teman saya itu kayak debat-debat sendiri gitu loh. Takutnya nanti yang ngomong anxiety disorder itu beneran punya gangguan mental kayak gitu. Seperti itu, Bu. Gimana Bu? Oke, terima kasih Mbak Ardelia Eka. Sebenarnya gini ya, kita nggak bisa mudah, pertama kita jangan sekali-kali mudah untuk menjustifikasi meremehkan kondisi orang lain
menganggap bahwa itu hal yang sepele gitu, karena kita pada dasarnya tidak akan pernah tahu kondisi utuh manusia itu seperti apa, kondisi utuh teman kita seperti apa. Terlebih lagi ketika teman terdekat kita gitu. Jangan sampai kita seperti itu gitu. Loh, aku sampai cemas biasa loh gitu kan. Maksudnya kita dari mana tahu gitu. Barangkali itu hanya secuil cerita yang dia sampaikan ke kita. Kita nggak tahu utuh sebenarnya stresornya apa, penyebab cemasnya apa, penyebab dia dalam kondisi tertekan apa. Mungkin dia nggak cerita utuh, tapi sudah langsung ditembak dulu bahwa halah gini aja loh, halah gitu aja loh gitu. Memang di sini jadi apa ya? Jadi PR kita bersama gitu loh, to be a good listener gitu, untuk jadi pendengar yang baik gitu, untuk tidak dengan mudah menyepelekan orang gitu, karena ada orang yang sebenarnya mau terbuka ke kita tapi jadi nggak berani juga karena kita sudah melabel bahwa itu hal yang sepele gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, munculnya istilah-istilah psikologi ini selain sedang, ya menurut saya sedang agak hits gitu, karena sekarang permasalahan mental health awareness tuh sekarang sudah mulai bermunculan gitu. Mungkin kayak live Instagram atau mungkin peluang lain sudah kayaknya tiap 2 pekan sekali selalu ada gitu permasalahan yang bahas permasalahan mental. Jadi wajar gitu ketika orang-orang awam atau teman-teman menggunakan istilah psikologis untuk apa ya, sebagai bahan gitu ya, sebagai bahan bahwa ya aku tahu gitu loh istilah-istilah ini gitu, dan menurut saya nggak masalah gitu sih, nggak masalah, boleh-boleh aja gitu. Ya tadi gitu ya, karena memang kita sedang apa ya di fase di masa follow-up psikologi itu bertebaran di mana-mana, jadi wajar kalau mereka menggunakan istilah itu. Jadi jawabannya tetap ke jangan mudah menjustifikasi bahwa orang tidak apa-apa, jadilah pendengar yang baik. Kalau mungkin terlihat tidak apa-apa, masa sih? Emang kayak gimana? Coba digali lagi ada apa gitu. Barangkali dia butuh teman pertama, barangkali dia butuh teman untuk sekedar cerita. Kedua, barangkali dia memang benar-benar butuh pertolongan psikologis. Itu sih Mbak dari saya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Sama-sama banyak. Mbak Ardelia. Ya, terima kasih Mbak Ardelia yang sudah bertanya dan juga Ibu Valin yang sudah menjawab. Jadi meskipun teman kita itu kelihatannya baik-baik saja, tetapi kita juga harus jadi pendengar yang baik. Siapa tahu teman kita itu ada masalah yang perlu untuk kita menjadi pendengarnya, gitu ya Bu. Kemudian ini mau nambah pertanyaan, boleh nggak Bu? Ya, jadi kemarin saya dan teman-teman kelompok 281 juga men-sharekan poster berikut dengan question box begitu Bu, untuk memfasilitasi teman-teman untuk bertanya apabila memang ada yang ditanyakan terkait dengan tema diskusi kita pada sore hari ini. Gitu. Jadi ini sebenarnya ada banyak Bu pertanyaan yang sudah masuk, tapi ini mungkin saya pilih satu pertanyaan untuk bisa Ibu jawab dari @mandaci dan juga @velvetmuka. Ini pertanyaannya mirip-mirip Bu. Jadi di saat pandemik ini kan pasti banyak yang sedang berjauhan, yang tadinya bisa ketemu sama temannya menjadi nggak bisa ketemu gitu, termasuk juga dengan hubungan LDR gitu. Bagaimana cara mengatasi overthinking dalam suatu hubungan? Apakah overthinking itu termasuk pada salah satu penyebab stres, dan apakah overthinking itu juga merupakan hal yang normal atau itu termasuk dalam gangguan, dan bagaimana cara mengelolanya? Begitu Bu untuk pertanyaannya. Saya persilakan Ibu Valin untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Saya minta tolong nanti pertanyaannya dikopas ke grup chat ya. Tadi panjang banget, takutnya saya lupa. Saya gampang lupa orangnya. Oke, yang pertama tadi kalau yang saya tangkap, kondisi pandemi ini menyebabkan kita jadi jaga jarak dan memang kemungkinan LDR atau LDM gitu ya bagi yang sudah menikah gitu. Sebenarnya tanpa pandemi pun nggak usah pandemi pun gitu, LDR atau LDM aja udah berat ya. Karena saya sempat mengalami LDM juga gitu, menikah tapi
jauh-jauhan gitu. Saya sekolah di mana, kamu saya sekolah di mana gitu kan. Itu juga berat gitu. Apalagi ketambahan pandemi gitu kan. Udah benar-benar kalau kangen pun nggak bisa pulang karena takut juga kan gitu. Saat ini sebenarnya bisa dijadikan alternatif, balik lagi sih. Yang saya yakini adalah physical distancing adalah bentuk cinta terbaik kita ke keluarga kita. Jadi pun kalau misalnya kita tidak menunjukkan gejala apa-apa, kita tidak bisa yakin bahwa kita benar-benar sehat gitu. Sampai kita swab ternyata negatif. Tapi kan kalau sekarang alhamdulillah saya sehat gitu, tapi nggak ada yang menjamin bahwa saya bukan carrier gitu, kecuali saya swab gitu, dan negatif. Dan alternatif yang bisa dilakukan sebenarnya adalah yakin dengan poin bahwa physical distancing itu salah satu bentuk cinta kita gitu, bukan tidak peduli, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan meskipun kita LDR. Mungkin ini benar-benar dirasakan sama kakak saya ya, kakak ipar saya di Jakarta, kakak saya di Semarang, anaknya masih 1,5 tahun, 3 tahun gitu. Dan yang bisa dilakukan mereka berdua adalah ya tadi support secara mental, support secara finansial tetap berjalan gitu kan, karena peran sebagai ayah, peran sebagai suami harus jalan gitu, tapi tetap nggak bisa pulang gitu karena memang kondisinya seperti ini kayak gitu. Bagaimana mengatasi overthinking dalam suatu hubungan? Yang untuk mengatasi overthinking dalam suatu hubungan, yang pertama adalah kepercayaan itu sendiri ya, balik lagi gitu. Seberapa percaya kita sama pasangan kita. Gitu. Jadi kalau kita percaya, otomatis kecurigaan kita sebenarnya juga akan berkurang gitu. Yang kedua, kalau kita sudah menaruh kepercayaan, belajarlah untuk terbuka satu sama lain gitu, kondisi masing-masing terbuka gitu. Jadi kalaupun kita sekarang berjauhan, paling enggak kita punya media untuk bercerita satu sama lain, menceritakan kondisi masing-masing, terbuka sedetail apapun hal-hal yang mungkin kita anggap nggak penting, hal-hal yang mungkin kita anggap receh, padahal bagi pasangan kita itu sangat penting gitu. Info kita makan apa itu penting buat pasangan kita gitu. Jadi jangan sampai kita menutup diri gitu. Belajarlah terbuka. Kalaupun ternyata kita memiliki pasangan yang agak kurang terbuka, pancing aja terus gitu kan, kita suami istri ya gitu. Atau mungkin kan kita ada ya mungkin pacar ya, saya nggak tahu ya seperti apa gitu kalau dalam pacar gitu. Kalau sebagai suami istri sih, meskipun suami saya mungkin jarang cerita, gitu, saya akan pancing terus supaya cerita apapun itu gitu. Jadi nggak masalah kita memancing pasangan kita untuk bercerita. Jadi kalau udah percaya, tumbuhkan kepercayaan, tumbuhkan keterbukaan, dan kesalingan. Kesalingan tuh apa gitu? Sebenarnya kesalingan bisa dipenuhi dengan kita tahu sebenarnya apa yang dia inginkan kayak gitu. Kemudian apakah overthinking termasuk dalam salah satu penyebab stres? Ya, salah satu penyebab stres adalah berpikir terlalu overthinking gitu ya. Berpikir tapi kita nggak tahu sumbernya apa gitu. Cuma gelisah mikirin sesuatu tapi kita nggak cari tahu solusinya apa. Jadi overthinking itu termasuk hal yang normal atau gangguan. Sebenarnya dalam beberapa hal sebagai manusia normal kita pasti ada fase-fase kita overthinking ya, kebanyakan mikir gitu. Tapi selama itu tidak mengganggu produktivitas, artinya kita masih dalam batas normal nih. Tapi overthinking yang merepet ke normal. Tapi kalau sudah overthinking jadinya tidak produktif, jadinya nggak bisa melakukan apa-apa, jadinya mengganggu konsentrasi, jadinya mengganggu komunikasi kita ke orang lain. Nah, itu yang masuk ke gangguan. Jadi selama belum mengganggu produktivitas, belum mengganggu komunikasi kita, sebenarnya dengan kita berpikir keras gitu ya istilahnya, kita akan sama-sama belajar untuk tahu solusinya seperti apa gitu. Kita jadi cara kan nggak mungkin kita menemukan solusi tanpa berpikir kayak gitu sih Mbak. Tapi kalau sampai punya efek negatif, ganggu produktivitas, kita jadi cemas, kita jadi nggak bisa berkomunikasi sama orang lain, jadi malas ngomong sama orang lain, itu yang jadi masalah. Lalu bagaimana cara mengelola atau at least menghilangkan hal tersebut? Iya, cara mengelola overthinking itu dengan cara sebenarnya cari dulu permasalahan intinya apa gitu. Cari dulu akar masalahnya apa. Sebenarnya apa yang sedang kita pikirkan itu gitu. Kalau kita tahu apa yang sedang kita pikirkan, kita jadi tahu
solusi yang mau ditawarkan apa. Misalnya kita overthinking banget sama orang di rumah, gitu. Atau mungkin orang tua kita, kalau yang saya hadapi sih, orang tua tuh lebih cenderung, nggak apa-apa, COVID ini insya Allah nggak apa-apa. Terlalu ini ya, malah kita yang kepikiran, tuh kalau misalnya ini gini gimana gitu kan. Ya, alternatifnya apa? Alternatifnya kita bantu mereka dengan cara misalnya ngirimi apa yang menyebabkan mereka nggak perlu keluar, ngirimi bahan makanan yang misalnya ibu saya suka masak gitu, daripada beliin makanan yang jadi, ya udah dipesenin sayur-sayur online aja, jadi ibu nggak perlu keluar kayak gitu. Nah, kayak gitu yang bisa mengurangi kecemasan kita. Atau mungkin kita kepikiran banget kondisi pasangan kita kayak gimana gitu ya. Alternatifnya apa ya, dikontak gitu. Alih berpikir ya lebih baik kita bangun komunikasi itu gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Barangkali teman-teman di sini ada yang punya solusi lain, punya cara lain untuk menanggulangi overthinking, boleh di-unmute, boleh dituliskan gitu. Karena saya mungkin ya sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi kembali lagi pada produktivitas, apabila overthinking tersebut mengganggu aktivitas kita sehari-hari, menjadi malas, tidak produktif, maka tersebut bisa dikategorikan sebagai gangguan, begitu ya Bu. Kemudian untuk cara mengatasinya dengan membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang ya Bu. Baik, saya kira pertanyaan sudah yang ada di Zoom chat juga udah terjawab, karena waktu yang sebentar lagi maghrib. Oleh sebab itu saya akhiri sesi tanya jawab untuk sampai di sini. Mengingatkan juga bagi Bapak Ibu teman-teman peserta seminar online kali ini untuk pengisi link yang sudah tertera di chat untuk sebagai bahan pemberian sertifikat gitu. Selanjutnya berdasarkan pemaparan materi dan juga hasil diskusi pada seminar online No Stress Please kali ini, saya mengambil kesimpulan bahwa kesehatan mental itu sangat penting, utamanya di kala pandemi COVID dan era new normal seperti saat ini. Oleh sebab itu, diperlukannya manajemen stres yang baik dan benar. Di antaranya dengan self-healing, pendekatan spiritualisme terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bijak dalam menyaring informasi, penerapan PHBS, dan social support, dan juga sebagainya. Berpikir positif itu perlu, tetapi harus juga disertai dengan realistik. Mungkin itu sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil. Tentunya saya dan teman-teman panitia penyelenggara KKN 281 berbahagia sekali atas antusias yang telah peserta berikan, baik di Zoom meeting maupun di YouTube. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir dan ikut memeriahkan. Kemudian saya akhiri seminar online kita pada sore hari ini. Terima kasih juga pada Bapak Andri selaku dosen pembimbing kami yang sudah hadir, dan juga terima kasih pada Ibu Valina selaku narasumber kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Valina. Terima kasih Pak KKN 281 Unair.